Oke, kita akan masuk untuk pembelajaran kita yang pertama ya, yaitu presuppositional apologetics. Nah, di sini kita memilih sebuah pendekatan ya presuppositional dan sebelum kita sampai kepada satu pendekatan yang memang kita pilih, kita akan membahas lebih dulu apa sih yang dimaksud dengan apologetics ya, dan ada berapa bentuk pendekatan atau berapa bentuk metode yang ada dalam apologetics, dan mengapa kita kemudian memilih menggunakan pendekatan presuppositional apologetics ya. Jadi kita akan memulai pembahasan ini dengan mengkaji lebih dulu apa yang dimaksud dengan apologetics ya. Nah, apologetics ini berasal dari kata Yunani yaitu apologia ya, yang artinya itu defense. Nah, kita menemukan ini dalam Alkitab ya, di 1 Petrus 3:15. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Ya, pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang. Nah, ini saya tunjukin dulu ya. Ya. Jadi di sini ya, untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu ya. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, kita lihat bahasa Inggrisnya ya. But sanctify Christ as Lord in your hearts. Ya, always being ready to make a defense. Ya, ini defense diterjemahkan kata apologia ini adalah kata Yunaninya apologian atau apologia, diterjemahkan di dalam bahasa Inggris sebagai defense ya, to a defense to everyone who asks you ya, to give an account for the hope that is in you ya. Nah, di sini bahasa Indonesia kita memilih LAI menerjemahkan menjadi pertanggungan jawab. Jadi ini adalah sebuah kata yang artinya itu adalah mempertahankan atau memberikan sebuah jawaban terhadap apa yang sebenarnya kita percaya gitu ya, atau tentang pengharapan yang ada padamu, atau mengapa kamu percaya kepada hal itu ya, seperti yang kita bahas dalam pembelajaran ini, yaitu why do I believe what I believe ya, mengapa saya percaya apa yang aku percaya ya. Jadi apologetika ini bukanlah sebuah metode teori baru atau mendapatkan sesuatu yang berbeda, tetapi apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita percaya, dan kita akan mencoba untuk menggali lagi mengapa kita percaya kepada apa yang kita percaya itu. Ya, misalnya percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Gitu. Apa alasannya? Gitu. Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Kita percaya kepada Allah itu Tritunggal. Mengapa kamu percaya kepada Allah Tritunggal? Kurang lebih begitu ya. Jadi orang itu akan mempertanyakan apa yang kita percaya, dan kita akan memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita percaya. Nah, jadi Christian apologetics deal with answering ya, dengan memberikan sebuah jawaban ya. Memberikan sebuah jawaban atau pertanggungan jawab. Jadi bahasa Indonesia atau LAI itu memberikan sebuah terjemahan yang sangat baik sebenarnya. Itu bukan cuma defense tapi juga mempertanggungjawabkan ya, mempertanggungjawabkan kenapa? Karena kita percaya gitu. Jadi bukan karena kita diserang, bukan hanya karena kita diserang, tetapi sebenarnya karena kita percaya kepada hal itu, dan tanpa ditanya orang pun kita perlu menegaskan apa yang kita percaya itu ya. To answering all critics ya, or who oppose ya, or questions ya, yang menyerang atau mempertanyakan the revelations of God in Christ and the Bible ya. Ini adalah dasar-dasar iman Kristen kita. Jadi ini sebenarnya tentang basic aja, the revelations of God in Christ ya, karena kita percaya kepada wahyu Allah dalam Kristus, and the Bible ya. Such subject as biblical manuscript transmission, philosophy, biology, mathematics, evolution, and logic. Jadi semua yang berhubungan dengan apa yang kita percaya ya, ini contoh-contoh cakupannya ya.
Jadi semua yang kita percaya, kita itu mencoba untuk memberikan pertanggungan jawab atau memberikan sebuah jawaban terhadap mereka yang sengaja menyerang atau mempertanyakan apa yang kita percaya. Atau sebenarnya secara prinsip juga sebenarnya kita punya satu hal yang kita percaya, dan kita itu mencoba untuk memberikan meneguhkan dan memberikan sebuah ketegasan mengapa kita percaya kepada apa yang kita percaya, ya. Nah, jadi karena sebenarnya prinsipnya itu mempertanggungjawabkan di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa dan terjemahan yang lain, mempertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya apologetics itu bukan hanya defensif, ya, tetapi juga ofensif, ya, ofensif. Nah, di sini bentuk kata negatif atau positif itu bukan artinya defensif itu dalam pengertian jelek, ya, negatif bukan, tetapi maksudnya dia negatif, dia itu diserang lalu dia memberikan jawaban. Tapi ofensif itu artinya dia yang menyerang duluan. Nah, mengapa menyerang duluan? Karena sebenarnya sistem berpikir atau sistem iman di dalam iman Kristen itu sendiri punya satu implikasi, ya. Misalnya kita percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, maka kita punya satu implikasi bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada juru selamat. Nah, hal ini membuat kita akhirnya memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang lain bahwa di dalam Kristus ada juru selamat, gitu, ya. Nah, ketika kita menyatakan atau memberikan sebuah implikasi terhadap apa yang kita percaya itu, maka mungkin mereka akan merasa bahwa itu adalah sebuah ofensif, ya. Atau ketika kita menyatakan pendidikan Kristen itu harusnya begini, gitu, maka yang tidak Kristen itu akan mendapatkan sebuah serangan atau mendapatkan sebuah tekanan. Mengapa tidak sama, gitu, ya. Jadi, nah, ini untuk kata basic atau dasar mengapa kita berapologetika, ya. Apa itu apologetika? Kurang lebih begini basicnya, ya, yaitu kita punya satu sistem kepercayaan, kita percaya kepada beberapa prinsip-prinsip iman, ya. Kita itu mencoba untuk memberikan satu jawaban, gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya coba gambarkan, gitu, ya. Jadi kalau kita lihat, jadi prinsipnya itu adalah kita ini bukannya mencoba untuk ini, ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita itu memiliki satu sistem beliefs, ya. Satu sistem beliefs, ya, kepercayaan. Dan kepercayaan ini sendiri itu sebenarnya adalah fondasi-fondasi dari bangunan iman kita, gitu. Nah, kalau fondasi-fondasi ini rontok, ya berarti kan kita akan rontok, begitu, ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika ini diserang, ya, maka bagaimana kita memberikan jawaban bahwa ini adalah benar, bahwa ini adalah fondasi yang baik, gitu. Yesus adalah Tuhan, ya. Allah itu adalah Tritunggal, ya. Keselamatan hanya dalam Kristus, ya, gitu. Atau semua ST yang sudah kita percaya, sudah kita pelajari, gitu, di kampus, bahwa kita mempelajari tentang Alkitab adalah firman Allah, gitu, ya, bahwa Alkitab tidak ada salahnya, dan kemudian Allah itu Tritunggal, Allah itu memilih sebelum dunia dijadikan, dan sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah why, ya, why we believe what we believe, gitu, ya. Jadi kurang lebih pertanyaan daripada prinsip iman Kristen itu adalah seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi di sini, ya, ketika kita sudah tahu apologetics, maka kita tentu memikirkan, ya, bagaimana sih caranya, gitu. Bagaimana, ada berapa bentuk, ada bagaimana kita melakukan sebuah pertanggungjawaban, gitu, atau bagaimana kita membuat satu apologetics atau defense atau opposing atau mempertanggungjawabkan, ya, apa metodenya, lalu apa konsep-konsepnya, dan apa sih fondasi dari apologetics yang kita gunakan, ya, atau perspektif apologetics yang kita gunakan, ya. Apa sih sistemnya? Nah, jadi meskipun para apologet itu sebenarnya menyetujui konsep tentang apa sih artinya mempertahankan iman Kristen, ya, basic definition of apologetics, tetapi sebenarnya ketika mendekati atau melakukan sebuah tindakan apologetik atau sebuah apologetika,
sebenarnya para apologis itu melakukan beberapa pendekatan yang berbeda-beda ya. Nah, ada banyak sih ya, dan ada banyak juga para ahli yang mencoba untuk mengkategorikan pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan gitu. Ada banyak metode, ada banyak pengkategorian, tapi kita akan menggunakan satu pengkategorian modelnya nanti ya. Cuma pakai 3 yang paling sederhana. Nah, lalu apa sih tugas daripada apologetics itu? Nah, ketika kita melakukan apologetika, apa sih tugasnya? Nah, jadi yang pertama itu nanti kalian bisa diskusikan ya, yang mana sih sebenarnya menurut kalian tuh yang paling cocok ya, atau bagaimana, yang mana sih menurut kalian tuh yang paling biblical, atau yang mana yang paling tepat untuk kalian lakukan. Yang pertama itu demonstrating the rationality of Christian belief ya, yaitu mendemonstrasikan bahwa Christian belief ini adalah satu sistem iman yang paling rasional ya, atau bahwa apa yang kita percaya ini sesuatu yang rasional ya. Jadi kalau kita punya satu prinsip seperti ini, punya pendekatan seperti ini, bahwa apologetics itu adalah mendemonstrasikan rasionalitas dari iman atau sistem kepercayaan Kristen, maka arguments against objection to Christian belief and for its reasonability will be the primary tools of the apologists. Jadi ketika kita mencoba untuk menegaskan kekristenan itu adalah sistem yang paling rasional gitu ya, maka ketika kita membangun sebuah argumen, maka keberatan terhadap sistem iman Kristen itu adalah senjata utama ya, senjata utama yang kita gunakan ya. Jadi ketika misalnya kita percaya bahwa, anggaplah paling sederhana itu, Allah itu ada. Nah, mana yang lebih rasional, percaya Allah itu ada atau percaya Allah itu tidak ada? Nah, misalkan kita mau mempertahankan bahwa lebih rasional percaya bahwa Allah itu ada, maka ketika kita menyatakan itu, maka kita akan mencoba untuk menarik apa keberatan daripada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Karena Allah itu tidak kelihatan. Nah, dengan mengambil bagian-bagian yang mereka jelaskan bahwa begini, maka kita bisa menghancurkan dan menunjukkan bahwa percaya Allah itu ada jauh lebih rasional dibanding percaya Allah itu tidak ada ya. Yang kedua, mendemonstrasikan bahwa iman Kristen itu adalah benar. Nah, kalau misalnya kita percaya bahwa ini prinsipnya bahwa iman Kristen adalah yang paling benar ya, ini beda ya antara rasional dengan benar ya. Jadi maksudnya gini, ketika kita mengatakan bahwa sesuatu benar berarti lawannya salah. Tapi ketika kita menyebutkan rasionalitas, maka kita sedang menyerang membangun satu sistem, dua-duanya kita pakai ya, dua-duanya. Jadi sistem Allah itu misalnya tadi ya, kita menggunakan konsep tentang Allah ada dan Allah tidak ada gitu. Jadi keberatan dari konsep ini yang kita juga bisa gunakan ya. Nah, ketika kita membahas demonstrating that Christian belief is true ya, jadi di sini argumentasi itu bukan hanya untuk menunjukkan seperti ini ya, seperti yang di atas, reasonableness masuk akalan daripada kekristenan, tetapi juga against other rival worldviews. Jadi ketika kita menyatakan benar ya, ini benar, maka yang lain itu salah. Nah, otomatis ini lebih cenderung menjadi satu pendekatan positif ya. Positif itu artinya menyerang ya, against, menyerang atau melawan worldview daripada sistem berpikir yang lain gitu. Jadi kalau misalnya tadi keberatan, ini kan membahas tentang keberatan ya. Kalau di sini kita mencoba untuk menyerang. Kalau kamu percaya bahwa Allah itu tidak ada, maka apa yang itu dimaksudkan dengan hidup gitu? Untuk apa tujuan hidup gitu? Jadi kita mencoba untuk, kita bukan hanya berargumentasi tentang argumentasi bahwa kekristenan itu benar atau masuk akal, tapi juga menyerang sistem berpikir yang menyerang iman Kristen itu sendiri ya. Worldview-nya itu kita serang,
dan kemudian kita pertanyakan, ya, uh, sehingga ya ini ya, against other rival worldviews atau truthfulness of Christianity must be accepted or presupposed. Jadi kita mencoba untuk mengatakan begini ya. Jadi kalau misalnya true itu kan benar ya. Kalau ini benar, ini pasti salah. Oke, sekarang sistem berpikir yang paling rasional itu adalah kekristenan. Sekarang kalau kita menggunakan sistem berpikir yang ini, kita akan menemukan banyak sekali masalah-masalah yang ada gitu ya. Nah, sehingga cara berpikir yang benar adalah dengan mengasumsikan apa yang dipercaya oleh iman Kristen. Jadi dengan mengasumsikan apa yang dipercaya iman Kristen, maka sistem berpikir itu akan jauh lebih rasional gitu. Nah, pendekatan ini cenderung menjadi positif, yaitu positif dalam pengertian dia akan lebih menyerang pemikiran yang lain. Nah, yang ketiga itu adalah demonstrating bahwa orang itu harus percaya kepada Kristus. Jadi ini bentuknya seperti penginjilan, bahwa apologetika itu adalah sebuah penginjilan. Mengapa pendekatannya penginjilan? Karena gini, kalau cuman itu satu argumentasi tentang logika atau berpikir, maka orang itu bisa saja dia itu sampai pada satu titik dia paham bahwa apa yang dia pegang selama ini salah gitu. Jadi dia bisa sampai satu titik, oh iya betul juga ya, tidak mungkin. Secara logika dia tidak bisa lagi memberikan sebuah jawaban bahwa Allah itu tidak ada gitu. Sehingga bangunan-bangunan yang dia pikirkan itu atau sistem-sistem berpikir yang dia pegang selama ini telah runtuh. Sehingga dia mengakui bahwa apa yang kita pikirkan itu atau posisi iman Kristen itu adalah benar. Nah, tapi meskipun dia sampai kepada titik itu, belum tentu dia itu percaya kepada Kristus gitu. Nah, makanya ini tugas apologetics itu adalah mendemonstrasikan tentang orang itu harusnya menyerahkan hidupnya kepada Kristus gitu. Jadi dengan sistem berpikir seperti ini, maka arguments will only be part of the pictures. Jadi dia itu cuma sebagai bagian daripada sistem penginjilan itu sendiri ya. Jadi apologetika is an attempt, sebuah usaha to make the person aware, membuat orang itu lawan daripada ketika kita berapologetika itu aware, sadar ya, kebutuhan mereka kebutuhan mereka itu tentang Kristus ya, kebutuhan mereka kepada Kristus. Sebab adalah hal yang it is possible ya, adalah hal yang mungkin to accept the truth of the Christian worldview but fail to commit one's life to Christ. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa adalah hal yang mungkin orang itu menerima sistem berpikir atau worldview daripada Kristen, tetapi tidak tidak percaya kepada Kristus atau tidak menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dia tidak percaya kepada Kristus atau dia tidak menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Jadi dia secara rasional menerima Christian worldview, tapi sebenarnya hidupnya tidak gitu. Nah, sekarang kita akan sampai kepada tadi ya, kategori apologetik. Nah, kategori apologetik yang berdasarkan strategi argumentasi paling dasar. Ya, jadi primary argumentative strategy. Jadi ini adalah pengkategoriannya. Nah, dengan pengkategorian ini, yaitu strategi argumentasi dasar, maka ada 3 pengkategorian ya. 3 pengkategorian ya, evidentialis, presuppositionalis, dan experientialis ya. Ini 3 strateginya. Jadi kalau kita lihat apologetics itu sebenarnya dengan pengkategorian strategi argumentasi, maka cuma ada 3 mazhab besar lah ya, evidentialis, presuppositionalis, dan experientialis. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, pertama evidentialis. Apa sih yang dipahami oleh kelompok evidentialis ini ya? Nah, kelompok evidentialis ini memiliki beberapa prinsip dasar ya. Prinsip dasarnya itu adalah manusia itu pada dasarnya adalah
rational being, ya. Kita ini adalah rational being. Ketika kita menyatakan seorang manusia itu rational being, maka sebenarnya cara berpikirnya adalah cara berpikir rasional. Ketika tidak rasional, maka tidak masalah dia itu Kristen atau bukan, atau apapun agamanya, maka dia itu akan berpikir secara rasional gitu. Jadi ketika dia berpikir rasional, ya, jadi manusia itu adalah rational being. Nah, ketika kita sebut sebagai rational being, maka sistem berpikirnya itu, rasionalitas itu, dia akan sampai kepada yang disebut sebagai truth gitu. Jadi apapun agamanya, apapun apa kita sebut sebagai background imannya gitu ya, semua orang akan setuju kepada satu prinsip rasional gitu, bahwa itu rasional gitu. Kalau misalnya jarak dari Jakarta ke Surabaya ditempuh dalam waktu 1 jam, naik bis itu nggak mungkin, ya, mustahil. Tapi kalau misalnya ditempuh dalam waktu 3 jam, mungkin, ya, naik pesawat gitu. Ditempuh dalam waktu 10 menit itu mustahil gitu. Jadi rasionalitas di dalam pikiran manusia atau kemampuan manusia untuk berasional itu akan melahirkan yang namanya sebuah kebenaran. Nah, prinsip inilah yang membuat kelompok ini memikirkan bahwa ini yang disebut sebagai rational being, ya. Jadi dengan memberikan bukti-bukti rasional, maka semua orang apapun agamanya, maka mereka akan sampai kepada kesimpulan yang sama, yaitu kebenaran. Nah, yang kedua, dengan memberikan rasional atau argumentasi yang dilengkapi dengan bukti-bukti, ya, maka sebenarnya setiap orang itu, ya, dengan argumentasi yang rasional dan dengan bukti-bukti yang cukup begitu, orang itu bisa berubah pemikirannya gitu. Jadi kelompok evidensialis ini berpikir atau punya prinsip, ketika seseorang itu diberikan sebuah argumentasi yang rasional, diberikan bukti-bukti yang rasional, diberikan satu kejelasan, satu sistem berpikir yang baik, dan kemudian dia melihat bahwa itu adalah benar, maka dia akan mengubah pemikirannya. Maka dia akan berubah, ya, change his or her belief gitu. Nah, ini adalah prinsip dari kelompok evidensialis, ya. Yang pertama, bahwa manusia itu rational being itu maka ketika dengan kemampuan rasionalitasnya, manusia akan sampai kepada kesimpulan kebenaran gitu, ya. Dan kemudian dengan bukti-bukti yang rasional, dengan argumentasi yang cukup gitu, ya, orang itu bisa berubah beliefnya. Jadi ketika kita berapologetik dengan orang yang tidak percaya kepada Allah gitu misalnya, kepada ateis, dengan memberikan sebuah penjelasan, bukti rasional, evidensial, ya, dengan bukti argumentasi yang kuat, maka orang itu tak mampu lagi bicara dan mereka akan menemukan kebenaran gitu. Kurang lebih begitu prinsipnya. Nah, di evidensialis ini sendiri ada beberapa kelompok lagi, ya. Ada 3 kelompok, yaitu pertama disebut sebagai classic, ya. Ini adalah kelompok apologetic, ya, dengan pendekatan klasik yang kita sebut sebagai two-step approach. Nah, two-step approach ini, yang dimaksud dengan two-step approach ini sebenarnya karena sistem berpikir dalam evidensialis klasik ini ada 2 tahap, ya. Yang pertama itu adalah menjelaskan tentang ini, the existence of God. Jadi argumentasi ini sebenarnya harus mengasumsikan bahwa Allah itu ada gitu, ya. Kenapa? Karena sistem kepercayaan bahwa Allah itu ada atau Allah itu eksis, Allah itu sumber segala sesuatu, maka hal ini membuat nanti sistem berpikirnya itu menjadi satu sistem berpikir yang baik gitu. Dan di dalam sistem berpikir ini Allah itu ada,
maka kekristenan itu adalah the most reasonable form of theism. Jadi ketika kita mengatakan yang diutamakan itu gini, membuktikan bahwa itu Allah ada, dan ketika Allah itu ada, lalu Allah mana yang ada gitu. Apakah Allah itu politei, apakah Allah itu banyak, apakah Allah itu satu? Oke, kalau Allah itu satu dan bukan banyak, nah apakah Allah itu satu atau lebih daripada satu pribadi gitu misalnya ya. Nah, ini membuktikan bahwa Christianity is the most reasonable form of theism. Makanya disebut sebagai two step, karena dia harus mengasumsikan dulu bahwa Allah itu ada, dan kekristenan itu adalah di antara theism, maka kekristenan itu yang paling solid. Nah, yang kedua adalah historic. Nah, historic itu disebut sebagai one step approach. Kenapa one step approach? Karena dia tidak perlu memberikan satu tahapan yang pertama ini ya, existence of gods. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini, menurut kelompok historic evidentialis ini, historical evidences, jadi data-data sejarah atau di dalam bukti-bukti hidup ini ya, historical evidence itu sendiri itu cukup ya untuk mendemonstrasikan kebenaran dari kekristenan dan theism. Jadi kehidupan ini atau sejarah hidup manusia ini, peradaban dunia ini, seluruh alam semesta ini sebenarnya cukup untuk memberikan bukti atau mendemonstrasikan bahwa Allah itu ada dan kekristenan itu adalah benar. Sehingga tidak memiliki satu step gitu ya, tidak ada step dari sini gitu ya, harus di sini dulu, tapi langsung aja bahwa ada bukti-bukti yang cukup untuk menjelaskan hal itu. Ya. Nah, yang terakhir adalah cumulative case. Nah, cumulative case ini kan kumulatif ya, jadi dia gabungan. Nah, disebut sebagai many step. Nah, many step ini, banyak step ini bukan jadi banyak banget, tapi enggak, karena dia punya beberapa bentuk bentuk penjelasan gitu ya. Jadi cumulative case ini ya, ini penjelasannya. Over time the accumulative evidence, jadi bukti-bukti yang akumulatif ya dari for the existence for God can be seen to be more compelling progressively gitu. Jadi sebenarnya kita akan menemukan bukti-bukti yang akan lebih banyak lagi gitu ya. Jadi ada banyak aspek dalam hidup ini, ada banyak hal dari semuanya ya, dari sejarah kah, dari alam semesta, dari ilmu pengetahuan dan sebagainya, dan semuanya itu akan memberikan satu bukti bahwa Allah itu ada dan Allah itu hidup, dan kekristenan itu adalah sistem kepercayaan yang paling solid gitu. Nah, dia itu progresif, artinya itu banyak tahapan gitu. Jadi dalam hal ini gitu ya. Jadi disebut sebagai cumulative case karena dia mengumpulkan banyak sekali case gitu. Nah, sementara historik itu lebih fokus kepada historical evidences gitu, bahwa di dalam sejarah umat manusia ini sendiri cukup untuk membuktikan keberadaan Allah dan kekristenan adalah benar. Ya. Nah, ini adalah pendekatan yang disebut sebagai strategi evidentialis ya. Nah, strategi evidentialis ini ya sekali lagi mengasumsikan bahwa baik lawan yang non Kristen ataupun menentang iman Kristen itu adalah rational being ya, sehingga memberikan argumentasi atau memberikan bukti-bukti akan membuat mereka mengubah belief mereka, akan memberikan atau menunjukkan, mendemonstrasikan kepada mereka bahwa apa yang dipercaya oleh iman Kristen itu adalah benar dan punya konsep yang baik atau solid gitu ya. Nah, itu adalah penekanan dari kelompok evidensialis. Oke, kita akan masuk ke bagian yang kedua ya. Ini pendekatannya kita ya, presuppositionalist strategy. Nah, presuppositionalist strategy ini adalah pendekatan dari kelompok reform ya, reform approach. Nah, menurut reform approach
agak sedikit berbeda, ya, agak sedikit berbeda dengan kelompok evidensialis, bahkan bisa dibilang jauh berbeda. Nah, di dalam kelompok presupposisional atau kelompok reform berbeda penjelasannya. Tadi itu ada common ground, ya. Common groundnya itu adalah rasionalitas. Nah, tetapi kalau di reform mengatakan bahwa no common ground, ya, no common ground. Kenapa no common ground? Karena ada dosa, ada sin, gitu, ada dosa. Nah, jadi berbeda banget, ya, berbeda banget dengan apa yang dipegang oleh kelompok evidensialis, gitu. Nah, kalau di kelompok evidensialis, mereka percaya ada common ground, ya, ada common ground, ya, di mana orang Kristen dan orang non Kristen itu punya pijakan yang sama, ya, pijakan yang sama. Tetapi menurut kelompok reform, enggak ada pijakan yang sama, gitu. Semua orang itu punya sistem berpikirnya sendiri. Nah, sistem berpikirnya sendiri, ya. Jadi misalnya ini kelompok Kristen, ya, ini kelompok Kristen. Nah, ini kelompok Kristen. Nah, ini bukan Kristen. Nah, jadi kita itu sebenarnya ada dosa, dikatakan tadi situ ada dosa yang membuat cara sistem kita berpikir itu berbeda, gitu. Kenapa berbeda? Dosa itu membuat orang tidak percaya kepada Allah. Dosa itu membuat manusia terpisah dengan Allah. Nah, dosa itu membuat manusia bermusuhan dengan Allah yang benar. Nah, dengan bermusuhan kepada Allah yang benar, maka orang itu tidak mungkin bisa memasukkan Allah yang benar di dalam satu sistem berpikirnya. Misalnya gini, orang itu tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, tidak percaya pada Allah Tritunggal. Maka tidak mungkin dalam sistem berpikirnya itu dia memasukkan kepercayaan Allah Tritunggal, ya. Nah, jadi pada prinsipnya orang itu punya ini, ya, punya apa? Nih, kalau misalnya kita coba, ya, punya sistem berpikirnya sendiri, ya. Dan kemudian ini adalah yang diasumsikan dan kemudian dia bangun sistem berpikirnya untuk kepada apa yang dia percaya kembali, gitu. Gitu. Jadi apa yang dia percaya itu sebenarnya untuk mendukung apa yang dia percaya. Ya, jadi ada circle-nya sendiri. Termasuk juga di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan ini apa yang dia percaya di dalam iman Kristen itu adalah dasar yang dia pakai untuk kemudian sistemnya berpikir, gitu. Jadi misalkan gini, mengenai kematian aja, misalnya kematian, ya. Kita percaya bahwa misalnya di dalam iman reform atau iman protestan, kita percaya bahwa ketika orang itu mati, maka waktunya habis. Bahwa dia tidak akan, percuma kita doakan. Kita tidak melihat bahwa ada ruang ketika orang itu sudah mati bisa didoakan. Tetapi mungkin untuk sistem kepercayaan lain, misalnya Muslim, mereka percaya kepada hal itu. Maka ketika kita melihat kematian atau berhadapan dengan kematian, kita akan melihat dengan cara yang berbeda, gitu. Di dalam pikiran kita asumsikan bahwa waktunya habis, maka yang berduka itu adalah keluarganya. Maka kita akan mengatakan Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga. Tetapi ketika orang itu percaya bahwa masih ada waktu, maka kami akan mendoakan supaya dia diterima oleh Tuhan. Jadi ada konsep yang berbeda di sini, ya. Kenapa? Karena memiliki satu penekanan dari common ground yang berbeda, gitu, ya. Ketika orang itu tidak percaya kepada Allah, ya, maka Allah tidak pernah bisa menjadi fondasi worldview-nya dia. Ketika orang itu menentang Kristus, maka Kristus tidak pernah bisa menjadi worldview-nya dia. Dia sebagaimanapun dia berpikir, maka asumsi atau worldview yang dia pakai pasti menolak Kristus. Otomatis ketika kita berdialog, ketika kita berapologetika, ketika kita berdebat misalnya, maka kita akan punya pijakan yang berbeda, ya. Ini yang disebut sebagai no common ground, ya. All in its own circle, semuanya akan pada lingkarannya sendiri-sendiri. Misalkan contoh yang lain, ya, misalnya gini. Contohnya adalah misalnya dalam politik, ya. Orang itu misalnya memilih
waktu pemilu misalnya memilih Jokowi misalnya, ya, maka misalnya dia ngefans sama Jokowi dan dia melihat Jokowi itu baik. Dah, apapun yang dilakukan Jokowi, dia ketika itu misalnya mungkin salah, ya, dia punya satu sistem argumentasi dalam pikirannya dia untuk mempertahankan bahwa yang dilakukan itu adalah benar, gitu. Atau sebaliknya, ketika orang itu tidak suka dengan Jokowi, ketika Jokowi melakukan sesuatu yang baik pun tetap buruk di mata dia. Kenapa? Karena dia telah mengasumsikan bahwa Jokowi adalah jelek, gitu. Ya, jadi semuanya punya berada dalam sistem berpikirnya sendiri. Nah, yang kedua, God and His revelation is foundations for all. Jadi dengan pendekatan ini, maka karena tidak ada common ground, ketika kita melakukan sebuah apologetik atau ketika kita berbicara tentang satu sistem berpikir, maka wahyu Allah dan wahyunya, ya, Allah yang benar, Allah Tritunggal, dan wahyunya yaitu kitab suci, itu adalah fondasi bagi semuanya. Fondasi. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dipresaposisikan. Ini adalah sesuatu yang harus dijadikan dasar. Jadi apa yang kita percaya di dalam teologi Kristen, yaitu kenapa kita belajar teologi misalnya, itu adalah sesuatu yang harus dipresaposisikan, sesuatu yang harus dijadikan fondasi untuk sistem berpikir kita. Jadi ketika kita membangun sistem berpikir, misalnya kita mengajar, maka kita memegang hal-hal yang prinsipil dalam iman Kristen, yaitu misalnya manusia adalah image of God. Ketika kita mengatakan image of God, maka dia punya dignitas yang tinggi, ya. Dia punya kemuliaan dari Allah, manusia itu. Maka ketika kita mendekati hal prinsip seperti ini yang menjadi satu pijakan dan ini menjadi fondasi ketika kita membangun sistem berpikir, ya. Nah, sistem berpikir ini kalau misalnya saya ulang lagi ya untuk menggambarkannya. Jadi ini kan seperti circle ya, tadi yang saya sebutkan tadi ya, seperti circle seperti ini, ya. Jadi ini yang disebut sebagai belief, ya, yang utama di sini belief. Nah, ini yang disebut sebagai sistem berpikir. Ya, sistem berpikir. Jadi sistem berpikir ini sebenarnya selalu dibangun atas dasar belief, atas dasar kepercayaan. Nah, belief inilah yang sebenarnya berbeda. Ketika orang itu tidak percaya kepada Allah atau bukan orang percaya, maka tidak mungkin ada sistem belief tentang konsep bahwa Yesus harus selamat, ya, bahwa Allah menciptakan dunia ini kemudian dan dia akan ketika itu menyediakan restorasi. Jadi apa yang Alkitab ajarkan ini tidak mungkin ada dalam sistem berpikirnya dalam sistem beliefnya dia, maka tidak mungkin akan muncul di dalam sistem berpikirnya dia, gitu. Jadi saya ulang contohnya ya. Ketika orang itu misalnya beliefnya ini ya, misalnya dia Jokowi itu baik gitu ya, maka dia akan punya sistem berpikir bahwa untuk mendukung apa yang dia percaya, yaitu Jokowi itu baik. Tapi ketika dia mengatakan, oke, saya tidak suka sama Presiden Jokowi, maka apapun yang dibuat akan menjadi salah. Itu yang disebut sebagai sistem berpikir karena ditentukan oleh belief, gitu. Ya, jadi konsep cara berpikirnya seperti itu. Nah, jadi kita sampai kepada poin yang ketiga, yaitu the core of the problem, ya, core of problem dari masalah ini adalah worldview, bukan masalah argumentasi sih sebenarnya, ya. Nah, argumentasi itu ya ada argumentasi, tetapi sebenarnya ketika kita bicara tentang problem, maka problemnya itu adalah worldview. Nah, ketika kita bicara tentang worldview, berarti ketika kita memberikan sebuah apologetika, kita harus melihat worldview-nya dia apa. Dan kita akan menunjukkan kalau kamu percaya ini, kamu berpikir seperti ini karena kamu percaya ini, gitu. Saya berpikir seperti ini karena saya percaya ini. Nah, oke, let's say kamu percaya itu, maka kamu akan punya value A, B, C, dan D dan bla 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 bla, gitu. Nah, dengan hal ini kita akan menunjukkan bahwa value-value atau kemudian sistem berpikirnya dia akan mengarah kepada satu titik yang menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi atau sistem berpikirnya dia itu tidak utuh, gitu, ya, atau sistem berpikirnya itu tidak menunjukkan hal-hal
konsistensi yang baik dalam sistem berpikir itu, berbeda dengan iman Kristen yang konsisten. Begitu ya, pendekatan daripada presuppositionalis ini. Makanya masalahnya itu adalah di worldview. Nah, ini kita sebut sebagai no-step approach karena dia tidak punya step untuk menjelaskan itu ya. Jadi karena tidak ada step-stepnya. Jadi ketika kita berargumentasi, kita tahu bahwa kita punya worldview, dia punya worldview. Ketika kita mau berdialog, maka kita harus tahu dia worldview-nya apa gitu. Nah, inilah pendekatan yang akan kita gunakan ya. Jadi kita dalam debat nanti tidak menggunakan pendekatan evidensialis ya. Kita tidak berargumentasi seolah-olah dia itu akan berubah pemikirannya ketika dia itu percaya kepada melihat bahwa argumentasi kita itu rasional ya. Kita percaya ketika misalnya ya, kan ada beberapa topik ya, misalnya LGBT. Di dalam LGBT itu sendiri punya worldview gitu. Apa sih worldview dalam LGBT? Nah, kenapa orang itu bisa berpikir bahwa transgender is okay? Kenapa orang itu bisa berpikir bahwa gay is okay gitu? Ada worldview di belakangnya gitu. Ada worldview, apa sih prinsipnya? Nah, ketika kita berdialog, ketika kita berdebat dengan pendekatan presuppositionalis, maka yang kita dialogkan atau yang kita apologetikkan atau kita debatkan itu bukan masalah tentang sistem berpikirnya, tetapi worldview-nya ya. Jadi ingat baik-baik, di dalam makalah juga konsepnya seperti itu. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Kita tidak menggunakan strategi evidensialis, tapi kita menggunakan strategi presuppositionalis. Nanti kita akan dalami khusus untuk presuppositionalis ya. Nah, yang terakhir, ada satu bagian lagi ya, basic argumentation-nya. Jadi basic argumentation-nya adalah, maksudnya kenapa bisa sampai segitu berpikirnya adalah because the biblical God is necessary to all claims ya. Allah Alkitab itu, atau Allah yang menyatakan dalam Alkitab adalah Allah yang kebenarannya itu menjadi penting untuk semua sistem klaim. Kenapa? Karena Allah itu sumber kebenaran. Nanti kita akan lihat ya satu persatu. Allah itu sumber kebenaran dan dia itu adalah sang kebenaran. Jadi kebenaran itu berasal daripada dia ya. Lalu truth, logic and meaning ya, kebenaran, logika dan makna dan value atau nilai itu eksis jika dan hanya jika Allah Alkitab itu dipresupposisikan. Jadi ketika kita mempresupposisikan Allah Alkitab ya, maka kebenaran, logika, meaning dan nilai itu akan hadir dan jelas dan terkoneksi satu dengan yang lain ya. Lalu yang ketiga adalah biblical truth coheres to all truth. Jadi kebenaran yang ada dalam kitab suci kita atau teologi yang kita bangun berdasarkan kitab suci adalah kebenaran atau kebenaran teologi yang koheren atau yang tidak bertentangan atau yang sinergis ya, yang koheren dengan semua kebenaran di dunia ini. Kebenaran apapun itu, kebenaran filosofis, kebenaran logis, kebenaran matematis, kebenaran apapun itu, semua ilmu yang kita dapat katakan benar, maka itu akan berkoherensi atau sinergis atau tidak bertentangan dengan kebenaran yang Alkitab nyatakan ya. Nah, ini basic argumentasinya ya. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang terakhir ya, yaitu tentang experientialist strategy. Nah, experientialist strategy atau strategi experientialist ini dari namanya juga udah jelas ya, experientialist yaitu pengalaman. Nah, di sini kalimatnya itu adalah dia itu pengalaman, non proposition argument. Jadi ketika berapologetik seperti ini, maka apologetiknya itu bukan masalah argumentasinya, tetapi dengan memberikan sebuah pengalaman ya, jadi bukan bermain proposisi A, B, C, D,
tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan pengalaman gitu ya. Pembuktian dengan pengalaman dan bukan dengan proposisi logis ya. Jadi misalnya ada dalam satu situasi-situasi tertentu kita itu tidak memahaminya secara proporsional, maksudnya proposisi ya, secara proposisional, tetapi secara eksponensialis gitu. Misalkan misalnya gini ya, ketidakhadiran misalnya ada rapat penting sekali gitu ya, pentingnya luar biasa, dan kita harus hadir di situ dan tidak bisa digantikan. Nah, tetapi kita mengalami satu kedukaan ya. Misalnya orang yang kita kasihi, keluarga kita atau orang tua atau adik kakak atau siapapun itu yang keluarga kita langsung dipanggil Tuhan, maka ini contoh aja ya. Ini bukan ini apologetik ya, tetapi ini contohnya. Maka kita dapat memahami tanpa harus memberikan sebuah argumentasi logis gitu. Ya, kita dapat memahami bahwa hal itu acceptable. Bahkan kita tidak bisa menerima kalau orang itu tetap mengikuti kuliah, mengikuti acara tertentu ketika mengalami satu kedukaan yang sangat penting gitu ya. Karena orang itu begitu penting dalam hidupnya, keluarganya, papanya atau mamanya gitu ya, dan atau pasangannya misalnya, maka kita akan mencoba untuk melihat sepenting-pentingnya apapun rapat itu, maka keluarganya akan jauh lebih penting. Itu masalah kedukaan. Nah, jadi ini contohnya. Contohnya ini adalah memberikan sebuah pembuktian dengan pengalaman. Jadi dengan memberikan hal seperti itu, kita bisa menjelaskan tentang ini loh pembuktiannya. Contohnya misalnya, contoh yang lain dalam apologetik itu misalnya gini. Ketika Allah mempertanyakan apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu baik, gitu ya. Mengapa ada penderitaan? Kalau Tuhan itu baik, tentu saja tidak ada penderitaan. Saya ini menderita dan saya itu protes kepada Tuhan. Kenapa saya menderita? Nah, ketika kita bertanya seperti itu, maka poinnya akan jatuh pada posisi seperti ini, yaitu siapa sih sebenarnya di dunia ini yang paling menderita, atau siapa sih yang paling pernah mengalami satu siksaan yang paling dalam? Jawabannya Kristus gitu. Jadi kita tidak memberikan proposisi, kamu kedukaanmu adalah hal-hal yang bla 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 gitu ya. Kita tidak beradu proposisi, tapi kita memberikan satu penjelasan berdasarkan pengalaman, pembuktian pengalaman bahwa tidak ada satupun yang menderita lebih daripada Kristus. Berarti Kristuslah yang menderita paling utama. Jika Kristus yang paling menderita oleh karena dosa, masa kan kita bertanya, apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu ada? Apakah penderitaanku ini karena Tuhan itu tidak baik gitu? Kita akhirnya tidak lagi beradu proposisi gitu ya, tapi kita beradu kebahagiaan pengalaman, pengertian gitu ya. Nah, itu kurang lebih beberapa strategi di dalam apologetics. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa kita akan menggunakan pendekatan presuppositionalis ya. Ingat baik-baik, di dalam pendekatan presuppositionalis ini pendekatan yang kita akan gunakan. Dan pendekatan presuppositionalis ini, maka kita akan melihat world view ya. Masalahnya itu adalah di world view ya, di sini world view. Sehingga kita tidak boleh jatuh kepada satu perdebatan evidensialis yang menjelaskan tentang ini rasional inilah buktinya, bukan. Kita harus mampu menggali apa sih di balik semua argumentasinya itu. Karena di balik semua argumentasinya itu ada yang namanya worldview, ada yang namanya beliefs, ada yang namanya fondasi-fondasi berpikir, ya, ada yang namanya presupposisi. Nah, kurang lebih begitu pendekatannya. Nanti kita akan bahas secara khusus mengenai presuppositionalis. Thank you.